Perkenalkan, nama saya Sophie Astuti dari Universitas Maritim Raja Ampat. Di sini saya ingin sedikit mewawancarai Bapak mengenai tindak tutur ekspresif dan tindak tutur direktif. Maaf sebelumnya ada Bapak siswa. Bapak mengajar di kelas berapa? Kelas 7 untuk tahun pembelajaran 2003 kelas 7. Baik Pak, langsung saja ke pertanyaan saya. Pertanyaan pertama, apa itu tindak tutur ekspresif dan tindak tutur direktif guru mata pelajaran bahasa Indonesia dalam konteks pembelajaran? Bahasa Indonesia. Jadi kalau yang sepemahaman saya, tindak tutur ekspresif itu tindak tutur guru untuk menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang dipikirkan. Itu yang ekspresif. Misalnya saya mau menuturkan sesuatu yang senang, bahagia atau apa itu, saya akan mengekspresikannya juga ekspresif. Kalau tindak tutur direktif itu biasanya sering dipakai guru itu tindak tutur yang dituturkan untuk mempengaruhi orang lain atau untuk menyuruh orang lain itu bahasa mudahnya. Tutur ekspresif itu adalah tindak tutur yang dilakukan dengan menggunakan ekspresif dari anggota tubuh kita. Itu ceritanya menggunakan bahasa mudahnya. Ekspresionalnya kita untuk memberikan kesan terhadap apa yang kita tuturkan. Kalau kita bilang marah, kan kalau cuma marah tanpa ekspresi kan tidak ada kesan. Itu ekspresi. Kalau tidak tutur direktif, tidak tutur yang dituturkan untuk sebenarnya pendapat saya, tidak tutur yang sebenarnya untuk mempengaruhi orang lain, untuk menyatakan sesuatu. Itu yang bisa dipakai sama cewek. Benar, kamu nggak bohong. Nah itu direktif itu. Baik, pertanyaan yang kedua, apa saja jenis-jenis tindak tutur ekspresif dan tindak tutur direktif yang sering digunakan oleh guru bahasa Indonesia dalam konteks pembelajaran? Jenis-jenis ya, oh banyak tuh. Dua-duanya. Satu aja. Sering digunakan di sini. Ya. Yang paling sering itu ya pasti ini ekspresif atau direktif. Kalau guru itu paling banyak direktif ya. Contohnya memerintahkan, tindak tutur memerintahkan. Terus juga tindak tutur menasehati. Itu tuh tindak tutur direktif yang paling sering digunakan tuh. Terus apalagi monitoring ya. Monitoring kurang sih. Ya itu deh. Kalau saya 3 deh. Kalau satu lagi merekomendasikan ada juga. Itu yang bisa saya gunakan. Bagaimana tindak tutur ekspresif pada tutur guru bahasa Indonesia? Saya tindak tutur ekspresifnya sangat baik semua ya, terutama dalam kayak menyampaikan ketika mereka bisa bahasa kelas, ketika mereka bahasa kelas itu berekspresi dalam tuturannya. Kita tidak itu ekspresi yang bertujuan untuk didengarkan atau dirasakan. Kalau yang direktif, Wah ini lebih banyak konteksnya di luar kelas ya. Kamu coba pikir kalau mau bilang seperti itu apa bedanya kamu dengan orang di luar sana? Seperti itu dari apa terdapat pengaruh tindak tutur ekspresif dan direktif pada pelajaran bahasa Indonesia? jelas ada pengaruh lah. Apa Antara pengaruhnya? guru dan siswa itu pengaruhnya itu bagaimana tuh? Wah, pengaruhnya lebih banyak ke positif ya. Kamu mau arahnya kemana nih? Kalau saya, direktif itu sangat penting dalam tindak tutur guru dalam kelas Indonesia karena pengaruh itu sekali untuk menguasai kelas. Karena ya dia nggak mudah menguasai kelas 44 siswa tanpa tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif ini kita gunakan untuk menguasai kelas. Itu lebih banyak yang saya gunakan. Ya direktif. Tapi ketika pembelajaran berlangsung, tindak tutur ekspresi lah yang saya gunakan lebih banyak. Karena penguasaan kelas
sama pembelajaran itu harus dilakukan sebelum berbarengan begitu, sebelum berdiskusi. Berarti yang diterapkan itu direktif yang sering digunakan itu ekspresif. Dua-duanya saya gunakan. Jadi kan setiap kelas kan gini, kelas itu kan punya konteks pada setiap harinya. Ketika upacara, mereka setelah pelajaran pertama mereka tuh malas banget, kan udah kepanasan capek. Jadi mau tak mau kita harus mendirektifkan dulu. Kalau mau tak mau tuh, nanti setelah berjalan baru kita ekspresi, baru kita tidak tentu ekspresi. Pak, di sini Bapak menggunakan media apa? Kebanyakan medianya itu LCD, laptop, terus biasanya sih tergantung kelas ya, kan setiap kelas ada pembagian gaya belajar. Jadi kalau kelasnya itu sudah visual, kelas visual saya sering mungkin LCD atau medium. Bagaimana tanggapan siswa terhadap penggunaan media tersebut? Wah, senang banget. Mau jam berapapun gue, siswa pasti senang. Karena apa mereka kalau visual ya, karena saya agak meragukan juga dia belajar itu. Jadi anaknya sering audio pun tutorial ketika dia melihat visual, dia Seberapa efektif media tersebut terhadap pendidikan siswa? apa nilai ukurnya? Deskripsi. Deskripsional, ya sesuai dengan materi lah ya. Kalau sistemnya kualitatif itu kan mencocokkan teori kan. Kalau teorinya cocok lah tuh. Jadi kalau misalnya kita pakai kualitatif, anak-anak di sini bagus semua sih. Kita pertanyaan terakhir, apa metode yang digunakan dalam pembelajaran tersebut? Tapi intinya dia metodenya itu yang mencocokkan. Baik Pak, itu saja pertanyaan dari saya. Sebelum saya mohon Saya juga mohon maaf ya.